Om Swastiastu. Pemirsa, Bali terpilih sebagai tuan rumah World Water Forum atau WWF yang ke-10 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Nah, terpilihnya Bali merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam isu pengelolaan air. Bagaimana kesiapan Bali menjadi tuan rumah World Water Forum atau WWF tahun 2024 ini kita angkat menjadi topik kita di talk show Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya. Ada yang pertama, ada Dr. DRS Putu Sarjana MSI. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar. Om Swastiastu Pak Putu. Dan juga hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Dr. DRS Iketu Setia Sapta SE MSI. Beliau adalah akademisi Universitas Mahasaraswati. Om Swastiastu, Prof. Dan hari ini kita berkesempatan pula menghadirkan seorang budayawan Universitas Warmadewa, ada Dr. DRS Anak Agung Gedera ke MSI. Om Swastiastu, Ji. Baik, kalau kita berbicara tentang WWF yang ke-10 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 nanti, ini menjadi suatu kebanggaan, Prof. Bagaimana Prof melihat ini kesungguhan pemerintah akhirnya untuk kesekian kalinya Bali dipilih menjadi tuan rumah perhelatan bertaraf internasional ini, Prof? Baik ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya mulai izinkan saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Terkait dengan WWF ini, jadi bagaimana kesiapan Bali di dalam rangka menyambut WWF yang diadakan di Bali pada periode ini, saya kira kita cukup bersyukur dan berbangga bahwa kepercayaan yang diberikan oleh dunia terhadap Bali itu sebagai penyelenggara daripada kegiatan ini, saya kira itu sangat sangat kita apresiasi dan kita banggakan. Hanya saja karena bagaimanapun juga sebuah event yang diadakan di suatu daerah, apapun bentuknya itu selalu akan memberikan kontribusi. Sekecil apapun kontribusi itu pasti kita harapkan adalah sebagai sesuatu yang bisa memberikan tambahan kegiatan. Jadi kalau suatu daerah ada suatu kegiatan yang dilakukan lebih-lebih dalam suatu event, sekalipun dalam waktu yang singkat, maka otomatis kegiatan ekonomi daripada masyarakat itu akan semakin berkembang. Perkembangannya itu hanya saja kita lihat bahwa keterlibatan daripada masyarakat itu di dalam melaksanakan event ini, di mana kita bisa berkontribusi kepada itu. Disitulah letaknya kita harapkan kebijakan daripada pemerintah di dalam rangka menyambut daripada event itu sendiri, kita harapkan betul-betul adalah secara menyeluruh. Jadi ada keterlibatan berbagai pihak, keterlibatan mereka diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif kepada daerah itu sendiri. Dari saya sementara itu dulu. Ya, bisa dikatakan juga ini tidak terlepas juga berkat peran kepemimpinan Indonesia khususnya Bali. Prof melihatnya dalam isu pengelolaan air sehingga WWF yang ke-10 ini akhirnya terpilih Indonesia khususnya di Bali kembali lagi. Saya kira dunia sudah mengetahui bahwa Bali salah satu daerah yang mempunyai tradisi yang sudah cukup kuat, di mana salah satu tradisi yang kita miliki adalah pemulihan daripada air itu sendiri sebagai yang bisa menghidupi daripada masyarakat. Dan di dalam pelaksanaan sehari-hari, pemulihan air atau pelestarian air itu adalah sudah kita lakukan secara skala maupun niskala. Nah, ini sudah memberikan gambaran bahwa dunia sudah melihat bahwa aktivitas masyarakat terhadap aktivitas daripada pemulihan pelestarian daripada air itu sendiri itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa bagi masyarakat. Oleh karena itu tepat di sini dilakukan, dan saya bersyukur bahwa kebijakan pemerintah juga menyambut hal ini adalah sesuatu yang memberikan angin segar bagi masyarakat, lebih-lebih kita dalam masa peralihan daripada COVID itu sendiri. Jadi saya melihat seperti itu. Nah, hanya saya sekarang adalah bagaimana kita menyikapi kalau dalam kaitannya dengan WWF ini, saya kira masyarakat dilibatkan, dan yang paling sebenarnya membanggakan adalah bagaimana seperti subak itu sendiri bisa dimanfaatkan dengan optimal sehingga betul-betul akan memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung, bahkan lebih cepat daripada yang kita harapkan sebelumnya. Saya kira itu yang paling utama yang kita pedulikan. Oke, baik. Saya ke Pak Putu dulu. Pak Putu, ini kalau kita berbicara tentang perjuangan
Indonesia khususnya ini bahkan perjuangan yang bisa dikatakan ini sangat panjang sekali. Persiapan Bali menuju WWF yang ke-10 ini melalui proses yang begitu panjang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali. Bahkan yang saya tahu ini sejak tahun 2019 sudah Gubernur Bapak Wayan Koster pun menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan langsung kepada Presiden WWC yang berkedudukan di Prancis ini sendiri dengan berbagai pertimbangan melihat Bali seperti apa. Itu juga menjadi pertimbangan akhirnya WWF yang ke-10 tahun 2024 ini akhirnya bisa terselenggara di Indonesia, khususnya dipusatkan di Bali ini sendiri. Bapak Putu melihatnya. Om Swastiastu. Pertama kita merasa bersyukur bahwa Bali lagi-lagi menjadi salah satu perhelatan dunia, terutama dalam kaitan dengan WWF ini. Pertama yang harus diapresiasi adalah bahwa kita sesungguhnya Bali ini satu pulau yang tidak ada beda dengan yang lain. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Bali, kemudian didukung oleh sebuah keengehan kita ya. Kita ngeh lagi ini. Kenapa kita baru ngeh? Karena pada masa yang lalu kita sibuk dengan dunia kepariwisataan. Yang secara otomatis dunia kepariwisataan itu membutuhkan sejumlah fasilitas-fasilitas, khususnya air yang juga sangat berlebihan, yang digali melalui proses-proses yang tidak sewajarnya. Tapi kemudian ketika datang pemerintahan berikutnya yang menawarkan satu program yang bagaimana Bali ini bisa lestari menjadi sebuah kawasan yang dalam konteks yang lebih luas, kita bisa mengenal program Gubernur Bali dengan Nangun Satgati Loke Bali. Itu adalah konsep yang sangat mendasar. Bahwa konsep ini sebenarnya kalau kita baca di beberapa lontar sudah ada. Bahkan ini merupakan salah satu pengejawantahan dari satu proses yang sebenarnya secara alamiah selalu dilakukan oleh masyarakat Bali, tetapi itu tidak terprogram secara terencana. Nah kemudian dengan datangnya program pemerintah yang belakangan ini mulai concern pada bagaimana kawasan-kawasan seperti pembangunan tentang pelestarian dan pemuliaan air di dengung-dengungan, dan kemudian menjadi sebuah proses kenyataan. Dalam prosesnya adalah bagaimana pemerintah secara aktual membuat konsep itu tidak hanya konsep tetapi sudah diaktualisasi dalam bentuk kegiatan. Nah selain 4 danau yang kita miliki di Bali sebagai sumber air, ada juga sumber-sumber air yang lain yang sebenarnya juga menjadi proses pelestarian. Seperti ada kita sebut sebagai sumber mata air dalam bentuk campuan, kemudian segara, kemudian juga kelebutan. Dan ini adalah sumber-sumber air yang dimiliki oleh orang Bali secara alamiah. Tetapi karena kerakusan pada konsep pariwisata kemarin merubah tatanan itu menjadi beberapa sumber air kita menjadi terabaikan dan kering. Kemudian ketika program Satgati ini dibangun dan kemudian dilembagakan, mulailah ada kesadaran untuk bagaimana menjaga gunung. Proses yang dilakukan sekarang di gunung-gunung itu ada mulai bagaimana ada gerakan juga secara sporadis yang dilakukan oleh yayasan-yayasan tertentu yang intinya adalah bagaimana merawat dan memuliakan air di sumber-sumber air itu melalui selalu proses penghijauan. Dan yang paling monumental belakangan adalah bagaimana gubernur kemudian membuat sebuah terobosan, membuat sejumlah banyak bendungan. Ada bendungan di Singaraja, ada 2 itu ada di di daerah kawasan Kecamatan Busung Biuk, kemudian ada di timur, kemudian ada di Sidan, dan sekarang udah ada upaya lagi mengelola sumber air yang ada di kawasan Telaga Waje. Ini adalah bukti secara empiris yang kita juga harus dukung bahwa cara-cara pemerintah kemudian di dalam membangun sebuah optimalisasi dalam kaitan dengan menangani air, saya kira pemerintah bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan desa adat, terjadilah sebuah hal-hal yang momentum kita bisa lihat sekarang. Nah apa hubungannya dengan WWF ini? Dari dengan melihat sebuah kenyataan yang terbangun dalam bentuk penyadaran masyarakat akan kebutuhan air yang semakin meningkat,
kemudian kesadaran masyarakat bahwa tidak hanya bendungan aja yang dibangun dalam konteks yang luas, bendungan ini selain dimanfaatkan untuk air, untuk pemenuhan kemaslahatan masyarakat secara luas, bendungan ini juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat memberikan kontribusi kepada pertanian secara langsung. Yang artinya adalah ketika dulu sumber-sumber air itu terbuang secara ke berbagai area yang tidak jelas, tetapi sekarang dengan ada bendungan itu terpusatkanlah sumber pembuangan air dalam satu tempat, sehingga dari sumber pembuangan ini bisa terdistribusi ke kebutuhan-kebutuhan seperti pertanian, kemudian perkebunan, termasuk kepada pemenuhan sumber air terhadap masyarakat secara luas. Baik, Bapak-bapak, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kesiapan Bali menjadi tuan rumah WWF. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana kesiapan Bali menjelang atau menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024 tentunya. Saya ke Pak Putu lagi nih, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan tadi, berarti ada hal yang perlu digarisbawahi di sini. Pemerintah Provinsi Bali ini sangat concern sekali terhadap yang namanya pengelolaan dan pemanfaatan air yang berkualitas. Seperti itukah Pak Putu melihatnya? Saya kira apa yang menjadi program Pak Gubernur, pertama bahwa secara konsep telah berupaya untuk tidak hanya sosialisasi tetapi ada bentuk nyata yang memanfaatkan dana-dana pusat yang tidak banyak sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Kemudian yang kedua, dengan ketegasan sebuah semacam keterikatan antara desa adat, kemudian optimalisasi dari masyarakat, bahwa air yang dikelola oleh sumber-sumber air yang pada awalnya adalah pada 4 danau itu sekarang sudah menjadi berkembang, dan tidak hanya dalam konteks skala saja. Yeah. Secara proses nikala sudah dilakukan juga. Bagaimana upacara-upacara terhadap perawatan air melalui sebuah upacara pakelem. Jadi pakelem itu tidak semata-mata hanya untuk proses pada ritual upacara semata, tetapi mengingatkan secara niskala agar kesadaran umat itu bisa tervibrasi melalui upacara itu. Vibrasinya adalah bagaimana membangun sebuah ketanggungjawab bersama bahwa kepentingan akan air tidak semata-mata hanya kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan secara keseluruhan dari masyarakat Bali. Nah, kemudian hal lain yang kita harus juga lihat bahwa sebenarnya konsep-konsep pelestarian ini secara tradisional oleh masyarakat Bali sudah diwariskan dari zaman dulu. Tetapi ada sesuatu yang juga salah ketika sosialisasi terkait dengan pemanfaatan hutan, dulu yang hutannya itu adalah hutan lindung, hutan negara, tetapi kemudian beralih menjadi hutan kemasyarakatan. Ini juga satu langkah yang kita anggap perlu sebuah pemikiran kembali, bahwa rujukan-rujukan tentang bagaimana hutan-hutan itu menjadi lestari ketika dalam cerita-cerita tentang di Mahabharata, kemudian ada cerita di Ramayana, termasuk cerita-cerita yang dimuat bahwa bagaimana hutan itu bisa lestari, seperti diibaratkan antara ada singa, ada samong itu, kemudian masyarakat menjadi alas itu madurgama. Bagaimana alas madurgama kalau tidak ada upaya pemerintah secara nyata juga dalam bentuk legalitas dan kemudian ada punishment terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terlaku, sehingga harapan kita ke depan hutan-hutan kemasyarakatan itu tidak semata-mata untuk pemanfaatan masyarakat secara ekonomis dan konsumtif, tetapi juga harus berpikir panjang bahwa hutan-hutan yang dimiliki Bali yang kemarin sudah dilakukan sebuah proses penyalahgunaan dalam artian tidak hanya pada bentuk konsumsi dan ekonomi saja, tetapi juga harus di dalamnya terkandung wujud pelestarian. Pohon-pohon besar harus dipelihara juga di sana, sehingga daya serap bagaimana air hujan seperti yang sekarang kita cukup panjang punya air hujan, tapi kalau tidak dilakukan upaya-upaya untuk penyerapan terhadap air hujan itu kan air hujan akan lari saja menuju ke laut. Nah, oleh karena itu penting ini, dan saya kira Pak Gubernur secara nyata juga sudah melakukan program semacam itu, dan kesadaran secara niskala juga perlu dibangun. Mudah-mudahan konsep Trihita Karana itu memang terwujud dengan pengimplementasian dalam bentuk Satkerta Loka Bali itu. Jadi
implementasinya secara nyata kita sudah mulai lihat dalam berbagai bentuk kebijakan-kebijakan dan hasilnya sudah nyata. Dan tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan secara maksimal agar potensi-potensi yang dimiliki itu berkembang secara menyeluruh, tidak hanya pada kaum pengkonsumsi dalam bentuk bisnis, tetapi subak-subak kita juga harus terawat karena kita butuh banyak pengembangan lahan sawah yang di salah satu sisi dalam tanda petik sawah-sawah kita udah banyak berkurang akibat perubahan kondisi kebijakan juga yang kalau sekarang kita sulit membedakan mana jalur hijau dan jalur perumahan karena sudah dilanggar. Nah oleh karena itu kembali kita coba menggugah harapan kita agar dalam konteks pelestarian ini juga menjadi perhatian sehingga menjadi simultan lah antara pemerintah, masyarakat, kemudian pelaku wisata dan lain sehingga Bali ini betul-betul menjadi satu identitas yang tersendiri dibedakan dengan yang lain. Apalagi ke depan ada program-program terkait dengan wellness itu. Dengan wellness. Jadi Bali itu akan menjadi tujuan wisata yang bertiraf internasional dengan memanfaatkan Bali sebagai tempat yoga, sebagai konsep wisata spiritual. Berarti itu kan sangat butuh dengan pemahaman lingkungan yang saling memadukan antara manusia, lingkungan dan lainnya. Oke, baik. Saya ke Pak Agung Gede Rake dulu. Pak Agung, kalau kita berbicara tentang seperti yang Prof sampaikan ini, dari dulu kita sudah melakukan setiap saat aktivitas kita selalu berhubungan dengan air, baik itu skala maupun niskala. Nah, bagaimana dengan filosofi pembangunan Bali yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yaitu pembangunan yang harmonis terhadap alam dengan memuliakan air yang akhirnya tertuang dalam visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loka Bali niki sendiri, Pak Agung melihatnya. Om Swastiastu. Terima kasih, saya tertarik sekali dengan apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ya saya akan melihat ke belakang, ya, kembali ke belakang sebelum menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Prof dan Pak Sarjana. Ya, itu saya penekanannya di mana yang tertarik untuk diungkap dalam konteks ini. Yang pertama, paling tidak kita harus memberikan juga pemahaman kepada masyarakat kenapa Bali tetap dipercaya sebagai ajang kegiatan internasional. Bahkan dari awal segala kegiatan, katakan saja seperti WCF itu World Culture Forum berapa kali dah. Saya kebetulan terlibat selalu, Miss World juga terlibat banyak di dalamnya. Nah kemudian karena setiap kegiatan dan terakhir G20 ya. Yang terakhir itu juga luar biasa suksesnya. Berarti pemerintah dunia dalam hal ini tidak sembarangan memberikan kepercayaan kepada negara-negara untuk menyelenggarakan kegiatan atau event internasional. Dan sekarang jatuh lagi kita kan berbangga. Kenapa Bali lagi? Belum lewat setahun, ya. Bali sudah dipilih lagi. Itu dulu. Ini kalau boleh jujur nih saya dingin loh saya. Benar deh. Badan saya dingin ya ketika Pak Agung mengatakan hal tersebut. Apakah ini karena taksunya Bali? Ya banyak hal. Taksu itu kan dibangun. Taksu dibangun dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Taksu itu dia tidak akan datang sendirinya. Ketika kita bicara kearifan lokal, taksu itu kan salah satu bagian yang menginspirasi kearifan lokal kita. Kalau Bali tidak ada taksunya tidak mungkin. Banyak kok seperti kata Pak Sarjano, negara-negara lain yang punya kelebihan keindahan alam, budaya dan lain sebagainya. Walaupun tidak seberagam yang dimiliki oleh Bali. Nah, itu kesadaran masyarakat kita tinggi dalam hal memelihara nilai-nilai budaya. Nah itu secara umum. Nah kemudian saya harus kembali ke belakang dulu sebentar Bapak. Itu dulu kepercayaan dunia dulu. Maaf Pak, saya pernah mengikuti sidang itu Pak. Waktu itu pertemuan internasional di Rusia itu Pak. Yeah. Bahwa semua negara mengapresiasi Bali.
untuk kegiatan internasional. Bali ditunjuk langsung dalam sidang itu. Oke, kalau boleh bisa tepuk tangan gak sih? Itu kita merasa bangga bahwa Bali, oh gini, tidak dengar cerita aja Pak. Itu tahun 2012 Pak. Juni 2012, pas 2012 tanggal 29 itu diputuskan Bali keluar sebagai warisan budaya dunia. Mengui Jatiluwe, kemudian juga mengui dengan subaknya seperti kata Bapak tadi, kemudian Gianyar das Pekerisan dari dari Pura Pegulengan, Tirtempul, kemudian Mengening dan Gunung Kawi. Bayangkan Pak, subaknya Subak Pulagan itu memang dikenal sejak abad ke-9 Pak. Nanti saya ceritakan sedikit saja. Kenapa? Itu yang perlu dijawab. Kenapa selalu ada nggak komitmen masyarakat Bali di bawah kendali pemerintah untuk ikut melestarikan hal itu? Ya, tadi sudah dijawab yang operasional itu Pak. Praktek di lapangan seperti apa dalam hal memanajemen, memelihara, mengelola unsur-unsur hal-hal yang patut kita lestarikan di Bali. Seperti konsep Pak Gubernur dengan Satkerti Loko Bali, nangun Satkerti Loko Bali. Kalau kita bicara Satkerti Loko Bali, Jana Kertih itu unsur manusia ada dengan panca mahabutonya. Air, tanah, air, pertiwi, tejo, bayu, akasa. Dikatakan bahwa 71% manusia itu dibangun dari air. Ketika melirik ke makrokosmos, juga sama, 71% dunia ini dibangun oleh air. Cuma 29% daratan. Bayangkan potensi air. Kita harus jaga. Kalau itu sampai kurang kita mau hidup seperti di padang pasir. Tidak mau. Bali sudah bersyukur. Nanti bagaimana solusi yang kita berikan. Nah kembali lantas ke masa lalu Pak sedikit. Tentu apa yang dikatakan oleh Pak Sarjana tadi. Bapak juga tentang pandangan Bali, masyarakat Bali tidak hanya melihat air dalam kebutuhan praktis. Tetapi juga dalam kebutuhan ritual keagamaan. Coba Pak, saya ajak. Orang dulu tidak berpikir teori, tapi praktek. Begitu menyambut air dengan segala ritual, tanpa baca teori. Tapi mereka tahu harus apakan, Trista Karanonya itu sudah jalan di sana Pak, di air itu. Sehingga saat cocoknya tidak menempatkan pemuliaan air. Kurang menurut saya kata-katanya. Menempatkan pemuliaan sumber air. Ya, pemuliaan sumber air yang perlu kita muliakan. Itu sudah dilakukan. Ya, seperti Danau Batur, Buyan, Ketamlingan, kemudian yang sumber-sumber air dari Klebotan itu Tirtempul. Itu semua. Dan sungai-sungai yang mengeluarkan selokan-selokan yang ada sumber airnya, bulakan-bulakan itu Pak. Dan banyak lagi. Kita sadari itu. Masyarakat kita sudah memelihara dengan baik itu dengan ritual segalanya. Bayangkan, kalau sekarang saya bandingkan, jelas beda. Sekarang cuma melihat air itu sebagai kebutuhan praktis. Ya, kebutuhan praktis. Semua sudah ada, sehingga sungai terlantar. Coba, dengan masuknya ini teknologi modern, semestinya kita tidak boleh menolak teknologi modern. Tetapi harus mengadopsi dan beradaptasi. Ketika kita mengadopsi teknologi modern dan beradaptasi dengan dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya, jangan lupa dengan nilai-nilai itu. Sumbernya kita lihat. Tidak ada air, tidak ada sumber air, apa yang dikelola? Ini cerita sedikit Pak, di Tirtempul sumber sampai sekarang. Orang masyarakat yang datang ke sana tidak hanya masyarakat desa di sana aja memuliakan air, sumber air. Mereka yang datang untuk penyuci, laksana dan lain sebagainya melakukan ritual di sana. Ke Batur juga, kita bersyukur. Bali tidak pernah lepas dari sumber-sumber daya alam itu dengan
tempat suci yang dijadikan media untuk berkomunikasi kepada beliau Istadewata yang menguasai bidang air. Ya itu lebihnya Bali. Kalau tempat lain mungkin inilah nilai universal air itu Panca Mahabhuta itu kita akui, tetapi nilai spesifiknya Bali lah yang punya. Itulah yang membedakan Trihita-Karana secara universal dengan Trihita-Karana di Bali. Ini beda, inilah uniknya, jangan cuma Paryangan, Pawongan, Palemahan. Kapan kita memandang manusia sebagai subjek, kapan kita memandang manusia sebagai objek. Ketika kita memandang sebagai subjek, Makarya pelinggih, membuat pelinggih di Tritempul, kemudian Pawongan datang, mandi dan lain sebagainya, subjeknya yang di sana yang mengatur perangkat-perangkat desa yang ada, kemudian para tamu sebagai objek, ya, Pawongannya, dan kemudian Palemahannya itu wilayahnya. Ini diatur, ada ritualnya. Ini kelebihannya, sehingga menyatu. Sehingga kalau ada orang mencoba tempat yang sudah sakral dirubah, diganti dengan semewah apapun, taksunya yang tidak ada. Kenapa? Karena taksu itu datang dari sejak dibangun, diupacarai, setiap Kajang Klion, Purnamo dan lain sebagainya mesegah. Itu yang membuat tanah Bali ini berbeda dengan tanah-tanah yang ada di luar Bali. Baik. Nah itu kurang lebih. Ya Pak Agung, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru tentunya. Baik, kita masih di topik kita bagaimana kesiapan Bali menjadi tuan rumah World Water Forum yang ke-10 tahun 2024. Pak Agung, boleh kita lanjutkan lagi kalau kita berbicara tentang menjaga sumber-sumber air sudah dilakukan di pemerintahan saat ini. Filosofi Danu Kerti bermakna memuliakan air dengan menjaga sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan sumber air lainnya itu, bahkan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 24 tahun 2020 dengan tentang pelindungan danau, mata air, sungai dan laut ini pun sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Seperti itu. Saya melanjutkan, sesungguhnya Pak Gubernur sudah betul-betul dengan kompas Sat Kertih Loka Bali itu, semua elemen itu sebenarnya muaranya pada air. Ketika bicara Samudra Kertih, air, amerta. Ketika berbicara tentang Wana Kertih, pohon-pohon harus dipelihara dengan baik. Seperti kata Pak Prof, potong satu, tanam dua. Di samping jumlahnya bertambah, buahnya akan berkembang. Sehingga sistem ke depan itu pewarisan itu tidak mengurang tapi bertambah sebagaimana pertambahan penduduk. Ya. Nah, kemudian ketika kita bicara Danu Kertih juga air. Danu sebagai sumber air. Ya. Kemudian ada juga jananya sudah saya sebutkan tadi, Atma Kertih jiwanya, makronya. Ya. Jiwa sekalian alam termasuk isinya. Semua sumber elemen-elemen air, Buana Kertih juga, Buana alam itu air juga. Keenam aspek itu adalah muaranya pada air, berarti betapa pentingnya air harus dimuliakan. Pemuliaan tidak hanya dalam bentuk wacana, kata-kata saja, harus betul-betul diimplementasikan. Kita ajak masyarakat Bali ke depan, kehidupan kita semakin sulit. Ya, yang diajak hak hidup semakin berkurang, kemudian kewajiban hidup semakin bertambah. Salah satu yang penting kita lakukan, kalau air terbatas kita akan sulit. Kalau tanah pertiwinya bisa membangun ke atas. Kalau air kurang gimana kita? Harus lari kemana? Tidak bisa. Air itu sudah dibatasi dengan pemakaian yang begitu tinggi. Ya, kalau tanah keplak, bisa naik. Air tidak bisa dibuat seperti itu. Berarti mari kita muliakan air itu sebagai sumber kehidupan. Dalam konteks dengan WWF ini tepat sekali Bali ditunjuk karena Bali adalah memiliki nilai lebih dalam hal pemuliaan air. Tidak hanya memakai
konsumtif, tetapi juga betul-betul bagaimana agar sustainable, berkelanjutan air itu dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui ritual keagamaan. Baik. Ya, walaupun tidak tampak, marilah kita gambarkan bahwa yang tampak itulah yang sesungguhnya ada. Yang tidak tampak itu yang sesungguhnya ada, yang tampak inilah yang tiada. Mari hormati yang nis itu sifatnya, mari kita lakukan dengan baik, jangan berpura-pura. Kalau mau membangun Bali ke depan yang lebih bagus. Saya apresiasi itu. Nangun Sat Kertih Loko Bali sudah dibengkai semua. Sudah tercover semua kepentingan khususnya dalam konteks pemuliaan air. Baik. Terutama sumber-sumber air harus jangan diterlantarkan. Sekarang sungai-sungai terlantar. Ya, kenapa? Karena mandi sudah di kamar mandi air pam. Minum sudah menggunakan kemasan. Mana sulitnya? Apakah kita hidup terlena seperti itu terus? Nah, inilah mari kita muliakan air melalui betul-betul pelaksanaannya di lapangan, kemudian pengelolaan air, pengelolaan sungai dengan bagus dibersihkan. Jangan sungai itu sekarang yang saya lihat sebagian banyak di desa itu dijadikan sebagai TPA, tempat pembuangan akhir sampah-sampah. Syukurlah sudah sadar masyarakat kita membuat tempat sampah di depan rumah ditaruh dengan berbagai macam teknik ya yang harus diterapkan untuk memanggil, untuk memancing masyarakat bagaimana membangun Indonesia khususnya Bali yang bersih dari sampah. Karena masalah sampah tidak akan pernah selesai. Ya, tidak pernah akan selesai. Baik, tapi nah, itu masalahnya. Itu sedang tetap diupayakan untuk masalah sampah yang sangat pelik itu sendiri Pak Agung ya. Iya. Baik. Saya ke Prof. Prof, kalau kita melihat ini tema yang akan diusung pada saat WWF yang ke-10 ini menarik sekali, yaitu air untuk kemakmuran, yaitu Water for Shared Prosperity. Apakah ini cukup relevan dengan kondisi global saat ini di mana ketersediaan air masih menjadi tantangan bagi banyak negara? Baik ya. Saya kira tema yang diangkat di dalam forum ini saya kira itu cukup relevan gitu ya. Hanya saja persoalan kemakmuran itu perlu kita definisikan. Yeah. Jadi kemakmuran itu jangan terlalu dikaitkan dengan masalah pendapatan finansial yang diterima masyarakat itu sendiri. Tapi kemakmuran itu adalah menuju kepada bisa memberikan kebahagiaan bagi masyarakat itu sendiri. Jadi oleh karena itu di dalam konteks forum yang diadakan itu adalah untuk kemakmuran, maka bagaimana kita memanajemen daripada air itu adalah untuk kepentingan sebanyak-banyaknya, untuk kepentingan daripada masyarakat. Nah ini yang harus karena konotasi kemakmuran itu sering dikaitkan dengan masalah kemajuan ekonomi daripada masyarakat. Padahal kepentingan air ini adalah tidak semata-mata untuk kepentingan daripada ekonomi itu sendiri. Memang kita perlu air itu sendiri untuk menjadikan sebuah lahan usaha bagi masyarakat. Hanya saja bagaimana dengan regulasi daripada pemerintah itu untuk bisa dalam tanda petik membatasi ruang-ruang yang bisa kita jadikan sebagai simpul-simpul untuk bisa mengembangkan ataupun menambah potensi daripada air itu untuk bisa dikelola sedemikian rupa. Saya kira para sepuh kita ataupun para di dalam pelaksanaan pelestarian daripada air itu sendiri, saya kira tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, di mana secara kalau di Bali terkenal bahwa dalam pelestarian itu seperti yang terjadi di jadi yang kami lihat sehari-hari yang terjadi di Pura Batur, bagaimana melestarikan air itu dengan upacara-upacara yang setiap purnama kase itu ada upacara untuk pekelam di Danau Batur, kemudian juga ada upacara di Gunung Batur. Tiada lain di situ adalah salah satu konsepnya adalah tujuannya sebenarnya adalah untuk pemulihan daripada air itu sendiri. Nah oleh karena itu maka penggunaan daripada tema forum kemakmuran ini memang sangat relevan
dengan mengharapkan agar masyarakat itu betul-betul di samping kepentingan untuk pribadi tetapi adalah kepentingan daripada masyarakat dan negara pada umumnya. Saya kira di sana letak relevansi daripada tema itu dengan kepentingan dari kita sekarang yang selama ini kita mengkhawatirkan banyak ya, sekalipun pemerintah kita sudah sangat sangat apresiasi daripada kebijakan daripada pemerintah dengan konsep visi misi bangun satu ke Bali itu saya kira sudah mendasari daripada konsep apa yang diajukan dalam tema yang diangkat saat ini. Saya kira itu. Ya. Saya ke Pak Sarjana, kalau kita melihat ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, kemudian seperti kata Pak Agung Niki sendiri, komitmen masyarakat untuk ayo jaga Bali ini sendiri, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga sumber-sumber air pun dilakukan dengan penghijauan di sekitar sumber-sumber air, bahkan kalau kita melihat ke belakang lagi ini untuk menjaga kualitas air pun dilakukan dengan upaya mengembangkan sistem pertanian organik yang diatur dengan perda seperti itu. Ini seperti apa Pak Sarjana melihat nih komitmen dari pemerintah Provinsi Bali menjaga sumber-sumber air kita? Terkait dengan upaya secara nyata yang dibangun oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, saya kira yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat. Itu yang menjadi PR ya, kita. Jadi adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya air. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bagaimana menjaga atau pemuliaan terhadap sumber air. Dengan pemuliaan pada sumber air berarti secara langsung kita harus menjaga. Dalam konteks Bali mungkin harus tenget ini. Kita harus nengetang ini. Sumber air harus tenget gitu. Karena di dalam konsep tenget itu kalau kita bicara tentang kearifan lokal Bali sudah di dalamnya akan tercantum di dalamnya bagaimana pelestarian. Salah satu model membangun tenget itu kan cukup dengan cara yang mudah. Meletakkan kain poleng saja. Jadi di mana orang tahu hitam dan putih, maka itu jadi konsep tenget. Itu artinya apa? Sinerginya adalah membangun harus menjaga sumber-sumber yang kita harus tengetkan gitu. Salah satunya di Bali adalah menengetkan sumber air. Kalau sudah itu bisa dibangun secara kesadaran dan kemudian menjadi apresiasi pemerintah, terbangun dalam kesadaran kolektif karena sifat masyarakat lokal itu kan kolektif. Kemudian dia patuh pada pimpinan. Kemudian ada kepasrahan, kemudian ada selalu dia dalam konteks hidupnya terbangun dengan berakomodasi dengan alam. Dia tidak bisa terpisah oleh itu karena oleh kesadaran-kesadaran itu dengan dibangun sebuah tenget berarti di dalamnya mengintegrasikan kebutuhan dasar masyarakat secara esensi, masyarakat Bali secara esensi, itu artinya adalah bagaimana kita menyentuh hatinya. Sehingga semua punya kesadaran itu. Ditambah kemudian fasilitasi dari pemerintah yang secara berkelanjutan dan kemudian itu menjadi sebuah istilah konsep Balinya nemu gelang itu. Jadi kan sudah bertemu antara keinginan pemerintah dan kemudian kesadaran masyarakat terbangun, saya kira semua akan sangat mendapat kemakmuran dari ini. Apa yang dibangun dari konsep tentang bagaimana air untuk kemakmuran adalah sesuatu yang memang tidak lagi jauh-jauh dengan konsep membangun sinergi antara kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang memang harus dilakukan secara kolektif, kemudian dengan fasilitasi pemerintah dan pemerintah mendukung, disosialisasikan kemudian menjadi sebuah forum atau media, dan saya kira itu menjadi tujuan utama. Dan mudah-mudahan Astungkare dengan kesadaran masyarakat tidak hanya skala tetapi juga melihat kesadaran secara niskala dengan konsep Bali nengetang apa yang harus kita tengetkan menjadi sebuah impact yang sangat bermanfaat bagi masyarakat secara seluruhan, bagi pemerintah dan bagi dunia. Saya kira itu termasuk juga pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah pemenuhan air bersih untuk masyarakat Bali, kemudian pelestarian yang seperti yang disampaikan tadi, pelestarian sumber air, pantai, laut serta danau sesuai dengan Nangun Satketiloko Bali ini juga menjadi
perhatian kita? Ya kita harus concern itu. Jadi kita Baik. kalau ingin mendapat perhatian dari orang lain, tidak hanya dalam perhatian, tetapi kita menjadi sebuah kesungguhan dalam mencoba berbuat sesuatu untuk Bali ini. Saya kira sesuatu yang ditujukan. Apalagi sekarang ada sebuah peraturan gubernur tentang pemulihan air itu, termasuk juga bagaimana sekarang membangun pertanian-pertanian yang bersifat tidak lagi menggunakan pestisida, kembali kepada pembangunan pertanian yang bersifat organik. Contohnya sekarang kalau mungkin di bulan sekarang katanya, kemarin kebetulan saya ada dengan teman dari Penebel, hari ini panen raya beras Bali merah. Itu artinya bahwa petani di Tabanan harus mampu mengorbankan niat-niat mereka untuk membangun sebuah model pertanian yang dulunya mungkin diprovokasi oleh pemerintah dalam 3 bulan sudah panen, mereka mengabaikan semua itu. Mereka secara sadar bahwa sesungguhnya pertanian dengan non-organik menjadi sebuah ideologi masyarakat petani di Penebel, dan harganya tidak murah. Per kilo beras merah itu 24.000 dibandingkan dengan harga biasa yang mungkin harganya entah 10.000 sebenarnya, dan itu bisa terserap dan hampir kekurangan bahan atau kekurangan beras untuk apakah itu dikonsumsi oleh masyarakat atau diekspor. Ini artinya apa? Bahwa ideologi membangun pertanian dengan model yang tidak menggunakan pestisida adalah sebuah revolusi baru dari apa yang dilakukan oleh petani-petani di Penebel, sehingga betul saja heritage-nya Penebel itu menjadi dukungan kita bersama. Di sana konsistensi air terbangun dengan baik karena hubungannya dengan menjaga hulunya, yaitu Danau Tamlingan, Danau Beratan, dan Danau Buyan. Dan terus diupayakan bagaimana sinergi itu. Walaupun sekarang di sisi lain ada godaan-godaan, ada glamping dibangun di sekitar itu, ada macam-macam lah. Tetapi mari kita upayakan secara niskala juga agar kesadaran itu terbangun semua, dan pada intinya kita menuju pada kemakmuran Bali bersama, dan Indonesia juga bisa mendapat bagian yang paling tidak ada tretesannya dari Bali gitu ya. Baik. Kita ada tretesannya dari Bali, ini yang menarik sekali. Kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana kesiapan Bali menjadi tuan rumah WWF World Water Forum tahun 2024. Pak Sarjana, ini yang menarik sekali, ada tretesannya sempat terputus ini. Kita mengetahui konsep ekonomi kreatif Bali yang digagas Gubernur Bali Bapak Wayan Koster bahkan menempatkan sektor pertanian dalam arti luas seperti itu. Di yang pertama ini ada hubungannya dengan air kembali. Seperti itu Pak Sarjana melihatnya. Ekonomi kreatif Bali saya kira memang satu gagasan yang luar biasa, tetapi ini kan harus terimplementasi dalam praktek nyata. Baik. Karena apa? Karena gagasan-gagasan bagaimana membangun keidealan ekonomi itu kan tidak berskala pada keidealan secara alamiah saja, tetapi juga non alamiah. Nah, proses membangun ke dalam proses kreatif Bali, bagaimana masyarakat bisa menjadi makmur secara alamiah dan spiritual kan susah ini mewujudkan. Bagaimana mengukur angka-angka spiritual dalam konsep kemakmuran kan agak sulit. Tetapi kalau kita berangkat dari sebuah pemahaman tentang bagaimana membangun Bali yang bertaksu itu, saya kira harus dibangun juga kesadaran tentang bagaimana kita melakukan sesuatu selalu ada upaya mensinergikan antara perbuatan alamiah dengan perilaku yang spiritual. Kita di Bali selalu berupaya untuk di setiap rumah mungkin orang punya taksu. Apa implementasi taksu ini karena bisa diimplementasikan dalam bentuk semua kinerja. Kalau kita membangun pertanian, kalau tidak bertaksu pertaniannya juga tidak akan memiliki sebuah kelebihan dari yang lain. Kalau biasa-biasa saja saya kira nggak akan, hasilnya biasa-biasa saja. Tetapi dengan membangun sebuah spirit ketaksuan dalam konteks pertanian, taksunya apa? Bahwa Bali tidak semata-mata untuk hanya bersifat komoditas untuk menghasilkan padi sebanyak-banyaknya, tetapi yang lebih diangkat bagaimana padi itu memiliki kualitas yang melebihi daripada yang biasa-biasa saja. Dengan adanya satu kelebihan ini maka orang akan melihat, karena orang sekarang melihat sesuatu yang lebihnya dari apa yang sudah ada. Baik. Nah, salah satunya dengan model green pertanian dengan tidak menggunakan ini akan menjadi
tidak aja padi tetapi tumbuhan yang lain. Termasuk juga keberadaan Subak saat ini yang mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah. Saya kira ini kembali kepada tatanan Subak karena Subak ini memang dilematis ini. Pertama dilematisnya adalah bagaimana petani bisa hidup kalau petani itu menerima kompensasi dari semuanya sangat rendah. Contoh, petani Bali tidak banyak lagi di tempat tertentu mengerjakan sawahnya karena mereka dari biaya investasi untuk produksi sampai kemudian hasil tidak sebanding. Tetapi kalau bisa diangkat ke dalam pertanian dengan skala yang berorientasi pada tidak menggunakan pupuk atau lebih kepada yang alamnya, saya kira ini perlu peluasan wawasan. Kenapa? Yang mereka harapkan adalah bahwa petani menikmati sebuah investasi yang dia tanam sesuai dengan hasilnya. Baik. Kenapa petani kemudian sekarang tidak mau bertani? Karena itu antara investasi dengan hasil yang dia dapatkan tidak berbanding. Baik. Nah sekarang gimana pemerintah mengubah ini? Ini adalah mengubah mindset yang sebenarnya sudah dia sudah hidup dalam masyarakat dalam cukup rentang yang banyak, tetapi tiba-tiba kemudian kita ingin mengubah. Perlu ada model sosialisasi, perlu ada pemahaman. Kita berikan support, pemerintah harus mensupport ini. Kalau tidak gitu gimana? Atau kalau paling tidak, kalau kita bicara tentang pertanian mungkin di ekonomi kreatif Bali, belilah gabah petani itu oleh pemerintah. Baik, belilah jangan gabah. sampai diekspor ke Banyuwangi datang menjadi beras Kita beli lagi. yang kita Padahal beli. itu hasil Padahal dari itu kita. hasil petani Baik, dari Pak Bali. Agung, kalau kita berbicara tentang tradisi, ini seluruh Bali di beberapa daerah, termasuk juga di tempatnya Pak Sarjana katanya ada tradisi untuk menjaga atau memuliakan air seperti itu. Nah, ini bahkan ada rencana untuk membangun museum air seperti itu, Pak Agung. Ya, terima kasih. Memang sesungguhnya seluruh Bali masyarakat kita ajak dalam konteks pemuliaan air. Tetapi tadi yang perlu ditegaskan lagi, apa hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaat air dengan pemuliaan air? Jelas hubungannya sangat erat sekali. Hubungannya? Hubungannya gini, kalau kita kelola dan manfaatkan tanpa ada sumber, gimana kita bisa? Ya. Karena dapat dikatakan, kalau kita katakan bahan dasar sumbernya itu apa yang dikerjakan, apa yang dikelola, coba semua produksi produk air itu kalau tidak ada sumbernya. Sekarang Bapak kita harus tahu, Bapak Ibu semua masyarakat Bali harus sadar bahwa sekarang perusahaan-perusahaan air minum itu sedang memburu ke desa-desa sumber air yang dianggap memberikan arti banyak dalam arti ekonomi buat perusahaannya. Itu wajar saja orang bergerak di bidang ekonomi. Masyarakat harus memikirkan juga betapa pentingnya harus, jangan air ini dilihat praktisnya, secara teori harus juga lihat pentingnya air. Dengan pemuliaan itu melalui banyak ritual yang disampaikan tadi. Dari penggunaan untuk sawah petani sampai dengan penggunaan yang lainnya semua dengan ritual. Itu berarti menuju kepada apa yang dikatakan oleh Prof, itu menuju kepada kemakmuran. Kemakmuran itu jelas melalui kita orang Bali yang notabene masyarakat yang beragama Hindu. Ritual keagamaan itu sangat penting dalam konteks menjadikan sesuatu sumber dasar, barang dasar menjadi bermanfaat dalam hidup ini. Baik. Nah ini yang menarik juga Pak Agung, WWF yang ke-10 nanti masih 1,5 tahun lagi dilaksanakan. Ini bertepatan dengan Rahina Tumpak Uye. Ini Pak Agung melihat ini ada kebetulankah atau ada alasan akhirnya dilaksanakan? Iya, ini kalau kita bicara kebetulan sebenarnya tidak salah karena semuanya skenarionya beliau yang di atas. Alamat-alamat yang sinyal-sinyal itu harus kita baca. Kenapa tepat? Yang membangun tepat itu bukan manusianya, beliau yang skenarionya. Kalau kita bicara Tumpak Uye ya. Tumpak Uye itu kan terkait dengan binatang. Uye itu kan terkenal dengan tumpak apa Pak? Tumpak kandangnya. Kandang berarti segala bentuk binatang yang dikanangkan. Ya. Bagaimana? Kalau kita tanpa ada main
sinyal niskala itu kita baca, itu semua kan KR itu, pemulihan air itu penting sekali. Semua membutuhkan air. Kemudian lantas tumbuh-tumbuhan sebagai makanan pokok termasuk binatang daripada hewan itu membutuhkan air. Terutama tumbuh-tumbuhan harus dipelihara dengan dia menghasilkan air dan kemudian terpelihara juga karena air. Vibrasinya, distribusinya kepada seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Berarti air sangat penting. Baik. Kita tidak bisa tidak bisa ditolak atau tidak bisa disangka lagi, tidak perlu didiskusikan betapa pentingnya air sehingga perlu pemulihan itu untuk semua aspek kehidupan manusia, untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sejahtera bukan berarti sejahtera secara ekonomi saja, tetapi sejahtera pula dalam kehidupan sosial dan budaya. Baik. Kita pelihara kearifan lokal kita dengan baik. Salah satu air sebagai kearifan lokal alam. Baik, Prof. Ini seperti yang saya sampaikan, 1,5 tahun lagi ini kesempatan kita untuk mempersiapkan menjadi tuan rumah di WWF. Seperti apa Prof melihatnya kesiapannya? Saya kira persoalan kesiapan pemerintah daerah itu saya kira sudah cukup bijaksana ya. Menyambut hal itu. Hanya yang perlu kita persiapkan dari sisi seremonialnya itu saya kira tidak menjadi masalah. Cuma persiapan kita bagaimana menjadikan situasi yang ada ini betul-betul nyaman dan apa yang kita akan lakukan itu semacam adanya suatu perubahan-perubahan yang mendasar seperti yang disampaikan Pak Sarjana tadi. Kalau memang masyarakat kita itu ingin berusaha ataupun memanfaatkan air, mesti adalah bisa memberikan produktivitas usahanya itu semakin tinggi tanpa di sini sampai merusak daripada lingkungan itu sendiri. Nah ini kan kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan. Tidak semata-mata kita akan mengikuti ajang itu, tetapi adalah melakukan apa yang harusnya kita indikan. Seperti tadi, melakukan penanaman daripada pohon penghijauan sebagai bahan untuk kita meningkatkan air itu ada. Seperti misalnya kalau dulu saya dengar yang paling efektif di dalam memelihara ataupun bisa memperbanyak daripada air itu adalah memelihara bambu. Nah ini bambu yang ada sekarang ini saya kira akan semakin berkurang, itu membawa indikator bahwa air itu sudah semakin surut. Padahal tujuan kita adalah bagaimana agar justru kita adalah bisa meningkatkan daripada adanya air itu sendiri. Nah ini perilaku masyarakat ini perlu kita tingkatkan dalam rangka baik secara niskala maupun skala di dalam rangka kita itu untuk menyambut, sehingga dengan demikian kita sudah melaksanakan daripada apa yang akan kita lakukan itu sehingga betul-betul berarti bagi masyarakat. Dan bagi pada umumnya karena kita diharapkan kalau sebagai pelaksana mestinya adalah sudah menjadi pertimbangan bahwa kita sudah melaksanakan, hanya saja kita perlu meningkatkan daripada dalam kehidupan sehari-hari pada stakeholder semua pihak yang ada di daerah Bali itu siap menerima. Baik, Pak Sarjana, ini singkat saja. Ini perjuangan untuk mendapatkan bisa dikatakan ini perhelatan internasional untuk kesekian kalinya. Momentum apa yang harus kita ambil nih pada saat World Water Forum yang ke-10 tahun 2024 Niki sendiri, singkat saja. Sesuatu yang kita ambil pertama adalah dengan adanya kepercayaan dunia pada Bali sebagai tempat melaksanakan kegiatan event, kita harus menunjukkan secara realita bahwa Bali tidak hanya dalam angan-angan dalam konsep pelestarian sumber mata air dan sumber air, tetapi Bali sudah berbuat secara realitas dan membangun sebuah kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat dalam bukti-bukti yang nyata. Pengelolaan sumber air yang sekarang sudah mulai terbangun secara sadar melalui satu edukasi dan keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat harus menjadi contoh bukti nyata. Yang kedua, hal-hal yang dibangun oleh pemerintah dalam bentuk beberapa dam, kemudian bendungan adalah bukti nyata juga bahwa kepedulian masyarakat terhadap kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan pengelolaan air yang bagus juga sudah dilakukan. Dan terakhir, tinggal bagaimana masyarakat
yang sudah diberikan kesadaran dalam konteks spiritual itu menjadi betul-betul sadar dalam implementasi mereka sebagai bagian masyarakat yang harus bersama-sama membangun bagaimana air itu bisa terjaga. Dan harapan kita dengan kita melakukan upaya-upaya secara itu, walaupun kemudian ekspektasinya ada pada kunjungan wisata yang meningkat ke Bali dalam berbagai bentuk, tetapi secara tidak langsung itu akan menopang juga ekonomi di desa, sehingga ada ketersambungan antara produktivitas pariwisata, kesiapan kita dalam kaitan melayani pariwisata, dan menjaga sumber-sumber yang menjadi bagian dari apa yang dimiliki secara adikotrati oleh Bali dan dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga itulah membedakan Bali dengan taksunya sendiri dengan daerah lain. Baik, kita harapkan dengan penyelenggaraan WWF atau World Water Forum dari Bali bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar umat manusia di muka bumi. Terima kasih Bapak-Bapak, saya Madi Sukadankarang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.